Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aishwarya Nur Azhara Tukala dari SMP Pus Erlangga. Hari ini saya akan mempresentasikan perdagangan internasional. Sebenarnya apa sih itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang, jasa, atau aset antar dua negara atau lebih yang mencangkup aktivitas ekspor, yaitu perjualan ke luar negeri, dan impor, yaitu pembelian dari luar negeri. Setiap negara yang ada di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, maupun itu sumber daya alam ataupun itu sumber daya manusia. Contohnya, potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dalam industri karet alam. Mendapatkannya sebagai salah satu produsen utama di dunia. Potensi sumber daya alam Malaysia. Malaysia secara historis adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan penambangan yang berpusat di Perak dan Selangor sejak 1880-an. Tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain, contohnya adalah karet. Perbedaan pada sumber daya yang dimiliki oleh kedua negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan hasil timahnya ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karetnya ke Malaysia. Sebenarnya apa sih itu ekspor dan impor? Sini, biar saya jelaskan. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari dalam negeri atau daerah bagian Indonesia ke luar negeri dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pihak yang mengirim barang tersebut disebut eksportir, dan aktivitas ini bertujuan memperluas pasar, meningkatkan devisa negara, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Impor adalah kegiatan memasukkan barang, jasa, atau komoditas secara legal dari luar negeri ke dalam negeri atau wilayah PBN untuk tujuan komersial, produksi, atau konsumsi. Impor merupakan kebalikan dari ekspor dan menjadi bagian krusial dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan banyak sekali manfaat. Berikut adalah manfaatnya. 1. Memengaruhi kebutuhan dalam negeri yang tidak terproduksi. 2. Meningkatkan devisa melalui ekspor. 3. Memperluas pasar bagi produk lokal. 4. Mendorong transfer teknologi modern. 5. Memacu pertumbuhan ekonomi. 6. Menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketujuh, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Hambatan dalam perdagangan internasional. 1. Tarif atau bea masuk, yaitu pajak yang dikenakan atas barang impor untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi produsen dalam negeri. 2. Kuota impor, yaitu pembatasan kuantitas fisik produk tertentu yang boleh diimpor dalam jangka waktu tertentu. 3. Hambatan non-tarif atau NTB, yaitu peraturan yang mempersulit impor seperti standar keamanan produk yang rumit, prosedur karantina, atau regulasi teknis lainnya. 4. Embargo,
yaitu larangan total terhadap perdagangan dengan negara tertentu karena alasan politik atau keamanan. Dan hambatan dalam perdagangan internasional bagian 2. 1. Subsidi pemerintah, yaitu bantuan finansial kepada perusahaan domestik agar dapat menjual barang lebih murah sehingga menyulitkan produk asing bersaing. Kedua, perbedaan mata uang dan resiko nilai tukar, yaitu fluktuasi nilai mata uang yang dapat mempengaruhi harga barang dan keuntungan eksportir atau importir. Dan yang ketiga, perbedaan sosial budaya dan bahasa, yaitu hambatan bahasa atau perbedaan budaya yang mempengaruhi penerimaan produk. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah perdagangan internasional adalah kunci kemakmuran di era globalisasi dan adaptasi terhadap regulasi, dan kualitas produk adalah kunci sukses di pasar dunia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.